Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan mengenai fikih munakahat, hukum perkawinan dalam Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah agama 2 yang diampu oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Dr. Eva Iriani, SPDI, MPDI. Di sini, saya merupakan perwakilan dari kelompok 3. Adapun anggota kelompok 3, yaitu yang pertama, saya sendiri, Naila Nashwa Amifi, dengan NIM C1B023051. Yang kedua, Naila Nurdelia Rifa dengan NIM C1B023109. Yang ketiga, Irfan Trisetiawan dengan NIM C1B023138. Selamat menyaksikan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari fikih munakahat. Fikih munakahat adalah cabang hukum Islam yang mengatur pernikahan sebagai ibadah dan juga sunatullah. Munakahat mencakup akad nikah, mahar, hak dan kewajiban suami istri, hingga penyelesaian masalah rumah tangga. Tujuan utamanya adalah untuk membangun keluarga yang harmonis, menjaga kehormatan, serta melanjutkan keturunan dengan dilandasi kasih sayang dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ibadah lainnya, pernikahan juga memiliki dasar hukum yang menjadikannya dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam. Dasar hukum pernikahan berdasarkan Al-Quran dan hadis adalah sebagai berikut. Untuk dari Al-Quran, yang pertama ada dari Quran Surat An-Nisa ayat 1 tentang penciptaan berpasangan, yang artinya, hai semua manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa. Dan dari jiwa itu, Allah menciptakan istrinya. Dari keduanya, Allah menyebarkan banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta. Serta jaga hubungan silaturahmi, sungguh Allah senantiasa melihat dan mengawasi kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Lalu yang kedua, Quran Surat An-Nur ayat 32 tentang perintah menikahkan. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang belum menikah di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Lalu yang ketiga, Quran Surat Ar-Rum ayat 21 mengenai kasih sayang dan ketenangan. Arti dari Quran Surat Ar-Rum tersebut yang berbunyi, di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu merasa cenderung dan nyaman padanya. Dan Dia menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kalian. Sesungguhnya, itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Selain Al-Quran, terdapat juga hadis Nabi yang menganjurkan menikah bagi yang mampu untuk menjaga pandangan dan juga kehormatannya. Yang berbunyi dengan sebagai berikut. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, sebaiknya hendaklah ia menikah. Karena pernikahan dapat menundukkan pandangan dan juga menjaga kehormatan. Dan bagi yang belum mampu menikah, disarankan untuk berpuasa. Karena puasa dapat meredakan syahwat. Menurut mayoritas ulama, hukum asal pernikahan adalah mubah, yang berarti diperbolehkan dilakukan atau tidak dilakukan. Jika dilaksanakan, akan mendapatkan pahala, dan juga apabila tidak dilaksanakan, tidak mendapatkan dosa. Namun, status hukum pernikahan bisa berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, dan juga haram. Ini tergantung pada kondisi seseorang yang ingin menikah. Yang pertama, sunnah. Status hukum pernikahan akan bergeser menjadi sunnah jika orang yang ingin menikah telah siap secara fisik, mental, emosional, dan juga materi, serta mampu menahan diri dari zina meskipun belum segera menikah. Yang kedua, menikah menjadi wajib. Hukum untuk menikah akan menjadi wajib jika individu yang ingin melangsungkan pernikahan sudah siap secara fisik, mental, spiritual, dan finansial, serta merasa cemas bahwa jika ia tidak segera menikah, ia mungkin akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Oleh karena itu, ia diharuskan untuk segera menikah. Lalu yang ketiga, hukum menikah akan menjadi makruh jika seseorang yang berniat untuk menikah belum cukup mampu dari dalam aspek fisik, mental, spiritual, atau finansial untuk memberikan nafkah bagi keluarganya di masa depan. Yang terakhir, haram. Hukum dalam pernikahan akan berubah menjadi haram jika orang yang ingin menikah memiliki niat untuk menyakiti salah satu pihak dalam pernikahan itu, baik secara fisik ataupun finansial. Lantas, apa sih tujuan dan juga hikmah dari pernikahan dalam pandangan Islam? Jadi, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ini berarti menciptakan keluarga yang damai, penuh kasih sayang, dan juga saling menyayangi. Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat dan juga fondasi pembentukan bangsa. Oleh sebab itu, tidak heran lagi jika salah satu cita-cita setiap individu adalah membangun sebuah keluarga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan juga rahmat. Gagasan mengenai keluarga yang damai, penuh kasih sayang, dan rahmat sebenarnya adalah konsep mengenai tatanan dan interaksi sosial yang seimbang dalam bentuk yang paling sederhana. Dalam Islam,
Konsep tersebut terinspirasi pada surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir. Jadi ayat tersebut membahas bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dengan tujuan khusus pasangan hidup, baik suami maupun istri. Jadi agar mereka itu merasakan ketenangan dan di antara mereka juga terdapat kasih dan rahmatnya. Nah, jadi tadi kan saya sudah membahas tujuan pernikahan dalam pandangan Islam. Lantas, sekarang saya akan membahas hikmah pernikahan dalam kehidupan menurut pandangan Islam. Jadi, yang pertama adalah, jadi pernikahan ini hikmahnya adalah ibadah dan juga kesempurnaan hidup. Yang kedua, dapat merasakan ketenangan dan juga kasih sayang. Yang ketiga, kelangsungan generasi dari misal dari orang tua kita turun ke kita, nanti kita punya anak lagi, jadi ada lagi anak kita, dari anak kita nanti ada lagi cucu kita. Jadi generasinya itu terus berlangsung berkelanjutan gitu. Lalu akan mendapatkan menjaga moral dan masyarakat. Lalu, terdapat juga kerjasama antara suami dan istri, serta untuk yang wanita nih, jadi wanita itu merasa ada dilindungi sama suaminya. Lalu, selanjutnya ada bisa mengontrol hasrat, dan juga menguatkan cinta keluarga. Ayo, siapa yang mau menikah? Adapun prinsip-prinsip fikih munakahat dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama, prinsip kebebasan memilih pasangan. Jadi ini harus dilakukan khitbah atau proses peminangan terlebih dahulu nih untuk memastikan apakah dari kedua belah pihak tersebut setuju untuk berlangsungkan perkawinan. Hitbah adalah ungkapan keinginan untuk menikahi seorang wanita dengan memberitahu keinginan tersebut kepada wanita dan walinya. Jadi jika ada laki-laki yang ingin meminang seorang wanita, maka itu harus memberitahu dulu kepada wanita tersebut ataupun kepada walinya. Yang kedua, prinsip mawaddah warohmah. Mawaddah yaitu bentuk dorongan perasaan yang membangkitkan ketertarikan, kedekatan emosional, serta juga semangat untuk melakukan kebaikan terhadap pasangan. Dan rahmah adalah kasih sayang yang memberikan perlindungan, kemampuan untuk berempati, serta menunjukkan rasa kasihan dan juga kesiapan untuk memaafkan yang membuat hubungan tetap tenang saat semangat itu menurun. Jadi, jangan lupakan kedua prinsip ini ya. Eits, tunggu dulu, belum sampai sini saja, ada prinsip selanjutnya. Mari kita simak. Masih semangat kan? Jadi, kita lanjut ya. Jadi prinsip ketiga yaitu prinsip saling melengkapi dan juga melindungi. Jadi hubungan antara suami dan istri itu dilihat dari sebagai kerjasama yang setara, di mana mereka saling melengkapi peran satu sama lain dengan prinsip saling melengkapi ini. Lalu prinsip saling melengkapi ini mencakup perlindungan terhadap martabat dan juga keselamatan pasangan, termasuk pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap tujuan pernikahan. Jadi KDRT itu dilarang ya teman-teman. Yang keempat, prinsip muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf berarti menjalani kehidupan bersama dengan prinsip kebaikan yang diakui oleh syariat dan juga untuk kepentingan bersama, seperti komunikasi yang sopan, keadilan dalam pembagian tanggung jawab, keterbukaan dalam finansial, saling kasih sayang, serta penyelesaian perselisihan tanpa kezoliman. Konsep kafa'ah atau kesepadanan dalam pernikahan. Jadi kafa'ah ini dalam konteks pernikahan adalah keseimbangan dan keselarasan antara calon suami dan juga calon istri agar masing-masing pihak tidak mengalami kesulitan saat melakukan pernikahan atau supaya calon suami berada pada posisi yang setara dengan calon istrinya, baik dalam hal status, sosial, akhlak, maupun hartanya. Lalu, tujuan utama dari kafa'ah atau kesepadanan dalam pernikahan tersebut adalah untuk membangun kedamaian dan juga kontinuitas dalam kehidupan berumah tangga dengan cara saling memahami. Lalu apabila terjadinya musyawarah dan adanya pengertian, maka keluarga tersebut akan hidup harmonis serta selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang nggak mau kayak gitu kan? Lalu, kafa'ah ini dalam pernikahan bertujuan untuk mencegah krisis dalam keluarga dan dianggap sebagai perwujudan nilai-nilai serta tujuan pernikahan. Dengan adanya kafa'ah, diharapkan setiap calon pasangan dapat mencapai kesamaan dan juga keharmonisan. Adapun implementasi kafa'ah dalam pernikahan yaitu yang pertama, kafa'ah dalam moral dan karakter. Bahwasanya dalam memilih pasangan, moral dan karakter adalah hal yang paling penting. Ini mencakup kejujuran, kesucian, dan juga kebaikan hati. Pasangan yang memiliki kesetaraan dalam hal ini akan lebih mampu menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis yang dipenuhi kasih sayang. Yang kedua, pengaruh dari adanya kafa'ah atau kesepadanan ini pada kehidupan pernikahan, yaitu ini membantu untuk menghindari dari konflik-konflik yang disebabkan oleh perbedaan fundamental dalam nilai-nilai dan juga prinsip kehidupan sehari-hari. Jika kita menikah dengan seseorang yang memiliki moral dan karakter yang seimbang, pasangan dapat saling mendukung dan memahami, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan pribadi dan juga spiritual. Yang ketiga, pemilihan pasangan dalam Islam. Pemilihan pasangan hidup adalah proses yang sangat penting dan harus dilakukan dengan cermat. Salah satunya melalui dari konsep kafa'ah ini, kafa'ah atau kesepadanan. Ini berarti kesetaraan atau kecocokan antara calon suami dan juga calon istri dalam beberapa aspek tertentu. Kesetaraan dalam hal iman adalah dasar yang paling utama, karena memiliki pasangan yang seiman, ini dapat mempermudah menjalani kehidupan beragama sesama dan juga saling mendukung dalam melaksanakan kewajiban agama. Selain itu, moralitas dan etika juga menjadi komponen penting dalam kafa'ah ini, yang mencakup akhlak, karakter, dan juga perilakunya sehari-hari. Oleh karena itu, mempertimbangkan kafa'ah ini diharapkan dapat membangun hubungan yang kuat dan juga langgeng. Lalu yang keempat, menjaga kehormatan dan reputasi.
Konsep dari menjaga kehormatan dan juga reputasi dengan pasangan dalam pandangan Islam ini sangat penting karena ini bisa diperkuat melalui pemilihan pasangan yang memiliki lagi dan lagi kesetaraan moral dan juga etika. Ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga hadis yang menekankan tentang pentingnya memilih pasangan yang baik seringkali mengarah pada pemahaman bahwa kedua belah pihak dalam pernikahan harus memiliki kesamaan dalam perilaku fundamental. Landasan hukum dalam memilih pasangan hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Tadi di awal video sudah saya sebutkan surat Ar-Rum ini, dan biasanya Quran Surat Ar-Rum ini terdapat di undangan-undangan pernikahan. Saya beberapa kali dari dulu hingga saat ini mendapatkan undangan pernikahan itu, terdapat itu ayat dari surat Ar-Rum ini. Jadi dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa manusia di dunia ini diciptakan berpasangan. Melalui hubungan pasangan, diharapkan setiap individu dapat menjalani kehidupan berkeluarga yang dipenuhi oleh kasih sayang, ketenangan, dan juga rasa nyaman. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia semestinya berusaha menemukan pasangan hidup yang telah ditentukan olehnya, melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan juga tidak mudah menyerah pada masa-masa sulitnya. Diharapkan setelah mendapatkan pasangan hidup, setiap orang dapat membangun keluarga yang harmonis sebagai bentuk tanggung jawab kepada dirinya sendiri, keluarganya, dan juga Tuhannya. Yang kedua, hadis Nabi. Pernyataan yang berkaitan dengan pemilihan pasangan hidup ini disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam buku Sahih Al-Bukhari volume 3, yang artinya cantik serta agamanya, maka pilihlah berdasarkan agamanya, maka pasti kamu akan mendapatkan keberuntungan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini memperingatkan seorang pria yang ingin memilih calon istri dengan memperhatikan 4 aspek. Yang pertama, kekayaannya atau hartanya, yang kedua asal usulnya atau keturunannya, yang ketiga kecantikan, dan yang keempat agama. Tapi yang paling diutamakan apa? Agamanya. Dengan demikian, pengetahuan agama ini merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan saat memilih pasangan. Sebab, bagaimana seseorang dapat menaati perintah Allah dan menghindari larangannya jika ia tidak mengetahui apa saja yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, pemahaman agama ini sangat dibutuhkan. Yang ketiga, kompilasi hukum Islam, perkawinan sebagai perjanjian kokoh. Kompilasi Hukum Islam bab 2 pasal 2 mengenai dasar-dasar perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat kokoh, misalkan ghalidhan, untuk mematuhi petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan juga menjalankannya adalah sebuah bentuk ibadah. Perjanjian dan ikatan ini merupakan komitmen dan pengakuan suci antara kedua mempelai yang berlandaskan pada pemilihan calon pasangan sebelum melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, memilih pasangan hidup sebelum melakukan akad nikah adalah suatu kewajiban yang harus diselesaikan oleh masing-masing mempelai agar tidak ada rasa penyesalan di masa yang akan datang. Yang keempat, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah mengalami amandemen melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah ketentuan sebelumnya mengenai perkawinan. Jadi usia minimal untuk menikah ini bagi perempuan itu sekarang setara dengan laki-laki, yaitu usia 19 tahun. Usia tersebut dianggap cukup matang secara fisik dan juga secara mental untuk melangsungkan perkawinan. Dan ini ada kemungkinan untuk meminimalkan perceraian dalam fikih munakahat. Konsep memilih calon pasangan hidup dalam fikih munakahat yaitu kriteria dari calon suami maupun calon istri dalam sebuah pernikahan tersebut. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya tadi, yang pertama adalah harta atau financial, yang kedua asal usul atau keturunan, yang ketiga kecantikan atau ketampanan, yang keempat agama. Tapi agama ini yang paling utama daripada harta, asal usul, kecantikan, agama yang paling utama nomor satu. Adapun golongan haram dikawini dan mahar perkawinan. Saya mulai dari golongan yang haram untuk dinikahi. Dalam keadaan sementara, terkait dengan larangan pernikahan untuk sementara waktu, Al-Sayyid Sabiq telah merangkum poin-poin berikut. Yang pertama, mengawinkan dua bersaudara perempuan secara bersamaan. Yang kedua, wanita yang sedang menjalankan masa iddah, baik karena perceraian maupun karena kematian suami. Namun, larangan ini akan berakhir setelah masa iddah wanita tersebut selesai. Yang ketiga, wanita yang menyekutukan Allah, yaitu wanita yang beribadah kepada selain Allah kecuali setelah ia memeluk agama Islam. Yang keempat, wanita yang bercerai melalui talak 3 tidak diperbolehkan untuk menikah kembali dengan mantan suaminya kecuali setelah ia menikah dengan pria lain secara sah. Dan ada pada pengharaman berkawin selama-lamanya, yang pertama larangan karena keturunan, seperti ibu, anak, saudara, persemendaan seperti mertua, menantu, dan juga sepersusuan. Jadi istilah mahar dalam bahasa Arab yang telah diadopsi dalam bahasa Indonesia sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mahar diartikan sebagai pemberian yang harus diberikan dalam bentuk uang atau barang oleh pengantin pria kepada pengantin wanita saat akad nikah berlangsung. Jadi hal ini itu sejalan dengan tradisi yang ada di Indonesia, di mana mahar tersebut diserahkan pada saat berjalannya akad perkawinan tersebut. Jadi mahar atau mas kawin adalah harta yang diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita sebagai hak bagi si sang istri. Mahar merupakan salah satu dari hak-hak istri yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi, dan juga kesepakatan umat Islam. Lalu ada macam-macam mahar tersebut. Yang pertama, ada mahar musammah. Mahar musammah merupakan mahar yang sudah ditentukan jumlah dan bentuknya sesuai perjanjian akad, telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, yang sudah disebutkan di dalam teks akad.
Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan maksimal untuk jumlah mahar ini. Jenis mahar ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama adalah mahar musamma muajjal. Yang pertama adalah mahar musamma muajjal, yaitu mahar yang harus segera diberikan kepada pengantin perempuan. Melakukan pembayaran dengan cepat merupakan hal yang sangat penting dan sunnah dalam agama Islam. Yang kedua, mahar musamma ghair muajjal, yaitu mahar yang telah ditentukan baik dalam bentuk maupun jumlahnya, tetapi pembayarannya ini bisa ditunda. Lanjut, macam-macam mahar yang kedua yaitu mahar mithil, sesuai kebiasaan keluarga bila tidak disebutkan dalam akad. Jadi mahar mithil ini adalah mahar yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan jumlah yang biasanya diterima oleh pihak keluarga istri. Karena ketika akad nikah dilangsungkan, mahar belum ditentukan bentuknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 236 yang artinya, apabila kalian menceraikan istri-istrimu sebelum berhubungan intim dan sebelum kalian menetapkan maharnya, maka tidak ada kewajiban membayar mahar. Berikanlah kepada mereka satu mut'ah. Orang yang mampu memberikan sesuai dengan kemampuannya, dan orang yang tidak mampu juga memberi sesuai dengan kemampuannya, yaitu pemberian yang layak. Hal ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi mahar mithil ini adalah mahar yang ditentukan untuk wanita yang menikah tanpa mencantumkan maharnya dalam akad, di mana ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita dari keluarga bapaknya, seperti saudara perempuan seayah dan juga saudara perempuan tunggal bapak. Jadi menurut ulama Syafi'i, mahar mithil ini ditentukan dengan melihat beberapa keluarga wanita ashabah perempuan untuk menemukan kesamaan dalam ukuran maharnya. Jadi ini penting nih untuk memperhatikan status si wanita dari keluarga ashabah perempuan. Baiklah, berdasarkan uraian yang telah saya bahas tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan dalam Islam tidak hanya sebatas ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan juga seorang perempuan, melainkan ini juga merupakan bentuk ibadah yang bernilai tinggi serta bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan juga jadi dengan memilih pasangan hidup, Islam ini lebih mengutamakan aspek agama dan juga akhlak, walaupun faktor lain seperti harta, keturunan, fisik ini juga menjadi pertimbangan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.